Ardi, sebutkan satu nama orang yang clingy di hidup lo. Alfi Syahrin. Hah? Oke, sebelum kita lanjut, Assalamualaikum, gua Alfi Syahrin. Dan gue Ardi Muhammad. Nggak, gue mau klarifikasi dulu. Itu kayaknya dulu, sekarang gue udah nggak kayak gitu ya. Coba define clingy, maksud lo nih apa? Aduh, sangat pembukaan yang basic sekali pertanyaan. Define clingy. Ya inilah samain pengertian. Coba, menurut lo clingy itu apa? Define ya clingy. lo. Iya apa? Tapi gue takut lu ngejelasin sesuatu yang bikin gue malu dah. Ya makanya coba. Ya let me hold biar gue yang bikin naratifnya gue ya. Jadi gue, kenapa Ardi jawab Alfi Syahrin, dan gue udah expect lu bakal jawab itu sih. Makanya gue bikin podcast ini. Jadi gue tuh dulu orangnya clingy yang lebay. Tapi yang kayak gini sih, gue dulu nggak sadar gue orang yang clingy sampai gue ngerasa kayak gue nemu temen yang menurut gue valuable, itu baru clingy gue muncul. Sebelum itu gue orang yang karena lo gak punya teman kali sebelumnya. Mungkin, gue tapi orang yang fine being alone dulu. Di episode sebelumnya lu gak ngaku lu gak punya temen. Oh, sekarang punya, nggak, temen ada, sahabat. Jadi itu, dulunya gue fine being alone until I found someone yang I feel like this person is valuable to be a best friend. Emang lu kayak gimana? Jadi gue menurut gue tuh gue clingy yang sampai di tahap takut banget yang kehilangan gitu loh, yang kalau temennya main sama teman lain, gue tuh langsung banget sumpah. Iya, gue ingat masa-masa itu. Gue tuh yang kayak merasa kesepian, lebih tepatnya ya, bukan bikin masalah, gue merasa kesepian. Yang gue anxious, aduh gimana nih kalau gue nggak berharga lagi, yang kayak gitu-gitu lebay banget sih kalau gue inget-inget itu. Yes. Kan, Ardi, kan lu kenal gue dari masa gue clingy sampai gue masa nggak clingy sekarang. Menurut lu apa yang berubah? Kira-kira apa yang bikin gue berubah tuh sampai gue jadi nggak clingy? Menurut lo? Karena Ardi nih salah satu orang yang kena keklingian, target keklingian bodoh itu. Ya karena itu menurut gue. Tapi apa? Clingy, tapi gue juga pengen disclaimer dulu, bukan berarti orang clingy itu mereka selalu kan. Maksudnya looking back ya, gue kasihan sih ngeliat diri gue yang dulu. It was unhealthy. Tapi gue kasihan sama diri gue yang. Nggak, tapi kalau lo clingy, lo harus perbaiki. Lo sendiri bilang itu unhealthy. Gue tidak sadar itu unhealthy. I thought it was just iya, loneliness. Makanya maksud gue, lo nggak bisa bilang, gue nggak menyudutkan orang-orang clingy lo. Gitu kan maksud lo? Iya, gue tidak bermaksud menyudutkan. Nggak, harus disudutkan. Apa? Ya udah deh. Bukan disudutkan, dipahami dulu kenapa mereka bisa kayak gitu. Terus? Dikasih. Iya, bukan disudutkan. Iya, maksudnya bukan tapi it's unhealthy, disadarkan it's wrong, disadarkan gitu bahwa loh. itu tidak sehat sebenarnya untuk dirinya sendiri. Dan salah. Dan untuk orang lain itu tidak sehat. Iya. Soalnya Ardi, lu sebagai tersangka korban gue korban keklingian orang lain. Apa rasanya di clingy itu? Soalnya exhausting. Tunggu. Soalnya gue setelah gue gue potong dikit ya. Sorry. Lu aja terus yang ngomong. Tunggu. Lu tau gak sih tiap gue potong kayak gini, gue bayangan dalam kepala gue apa? Netizen yang komen hostnya motong mulu. Tunggu. Tapi ya gue setelah, kan gue pernah di era clingy, terus di era udah nggak clingy lagi. Nah di era gue nggak clingy lagi, gue nemu orang yang clingy sama gue, dan gue ngerasain hal yang sama. Mampus. Ya, jadi gimana Ardi rasanya? Exhausting sih, kayak capek banget gitu loh. Kayak it's all about you gitu loh. Kayak mau main mungkin yang paling gak enak gitu sih ketika mau main sama orang lain, terus kayak dia punya automatic thinkingnya adalah, dia nggak ini lagi sama gue, dia bakal ninggalin gue and stuff like that. Sebenarnya itu juga gue bahas di buku gue yang self healing. Nggak sadar kan lo? Buku gue yang self healing guys. Di chapter, aduh bosen banget buka ini, buku. Feels like I always need someone. Lo penulis dan lo ngomong gitu. Enggak, ampun. Nah, ini gue Jadi kalau mau tahu lengkapnya sih kalian baca ya, tapi gue nggak bakal baca lengkapnya. Tapi ada satu jenis orang yang sifatnya tuh dia anxious preoccupied. Apa tuh anxious preoccupied? Jadi low avoidance tapi high anxiety.
Ini in relationship ya. Low avoidance. Jadi high avoidance dia anxiety. terhadap relationship, Apa sorry? avoidance dia, menghindarinya dia sama relationshipnya rendah. Jadi dia butuh, anxiety akan ditinggalkannya tinggi. Jadi sangat takut ditinggalkan. Iya, nah ini penjelasannya orang-orang needy masuk di sini. Dia sangat takut diabaikan, sering khawatir kalau orang lain menganggap dia nggak berharga, butuh banget intimacy. That's why orang-orang kayak gini rentan terjebak di hubungan yang toxic dan salah. Dan dia juga overthinking terhadap hal-hal yang kiranya akan mengancam hubungannya. Jadi kayak misalnya, oh dia main sama orang lain, itu kayak, oh itu ancaman, ini akan merusak hubungan. Sulit menghargai keputusan orang lain dan nggak percayaan. Karena high anxiety ya, sifatnya cemburuan ditambah pesimis lagi. Ngerti nggak lo? Karena ketakutan berlebih akan ditinggalkan, seringkali dia membuat skenario terburuk di kepalanya. Ini orang-orang anxious tuh sering gitu ya, bikin skenario terburuk di kepala. Terus percaya dengan skenario buatan sendiri itu, sehingga dia sering gelisah, curigaan, dan jadi drama. Padahal nggak butuh ada drama kadang. Biasanya orang-orang seperti ini punya self-esteem yang rendah. Dan punya pengalaman dalam hubungan yang buruk. Ya kan? Iya, jadi menurut gua kesalahan gua saat gua gini guys, gua pengen ini jadi safe space buat teman-teman yang clingy dan nggak pengen clingy lagi sebenarnya. Saat kita tuh clingy ke seseorang, kita tuh secara tidak langsung memberi authority gitu loh, wewenang, kekuasaan, kekuatan kepada orang itu untuk menguasai hidup kita. Jadi kita tuh kayak seolah-olah ngasih dia, kayak misal nih setiap manusia tuh punya nilai, kayak kita nilai defaultnya kayak misal 70 masing-masing. Kamu 70, dia 70. Nah, misal kamu clingy sama si dia ini, kamu bakal kasih dia tuh nilai 70-nya kamu kasih ke dia, jadi dia tuh kayak 140, kamunya 0 gitu loh. Jadi orang clingy tuh cenderung ngelihat orang yang dia clingy ini tuh lebih tinggi dari dia. Nggak paham ya? Nggak paham. Paham nggak lu? Kan ini merugikan dua pihak. Merugikan dua pihak memang. Terus? Kok lu kasih poin? Oh dari pandangan elunya gitu ya? Orang yang clingy tuh, mereka tuh ngasih poinnya mereka ke orang yang mereka clingy. Poin apa ini maksudnya? Value, harga diri, makanya lu kan bilang di buku lu itu self-esteem rendah. Self-esteem rendah tuh dari sebelumnya, jadi lu bisa terjebak di attachment style yang kayak gitu. Karena lu melihat diri lu, gue unworthy nih, kayaknya gue nggak bisa deh dapet teman lagi. That happen kayak gitu. Kok lu nggak nanya gue, terus gimana lu kok bisa nggak? Ya udah terus lu gimana bisa itu? Beda ya sama lo butuh bantuan orang lain. Apa ya bedanya ya? Menurut gue bedanya gini, pas gue saat masa-masa clingy dulu, gue selalu merasa semua gue butuh bantuan. Gue tidak pernah mengizinkan diri gue untuk memberi bantuan kepada diri gue sendiri, paham gak sih? Gue tidak pernah contohnya, bantuannya apa nih? Gue tidak pernah mengizinkan diri gue menjadi penolong pertama untuk diri gue. Gue selalu ngerasa kalau butuh sesuatu ya ke orang. Terus lu tadi nanya apa? Ya itu kan, karena itu sebenarnya salah satu self esteem rendah, kayak lu nggak percaya you can handle it. Iya, dan ini juga karena mungkin gini, orang yang biasanya sendirian terus tiba-tiba nemu someone valuable, mereka tahu enaknya minta tolong. Jadi mungkin ini based on my experience ya, aku nggak tahu teman-teman kayak gini atau enggak, tapi you don't have to be like this juga, tapi mungkin kamu bisa ngelihat pola yang sama di kamu. Kamu sebelumnya sendiri terus sampai nemu entah sahabat atau pasangan yang valuable buat kamu, kamunya clingy banget sama dia. Sampai-sampai gue lupa mau bilang apa ya? Coba bantu dong. Lu gimana? Terus lu gimana escape from it? Gue lupa lagi mau ngomong apa. Iya, how do I escape from it? Pertama, kalau kalian orangnya clingy terus kalian berusaha mencurahkan keklingian itu ke seseorang terus kamu ditolak, bersyukur. Soalnya kalau orang itu mengasuh keklingian itu makin besar, guys. Bisa jadi senjata juga buat kalau dia manipulatif ya. Iya, manipulatif. Iya. Orang clingy itu gampang banget dimanipulasi. Gue ngerasa gue gampang banget dimanipulasi. Lo? Iya kan, gue gampang dimanipulasi kan. Dulu, sekarang enggak. Yoi. Sekarang gue lebih sadar, lebih self-aware. Dikedam aja. Hah?
Lebih dendam. Kedam. Kedam maksudnya? DUMB. Astagfirullah. Terus sampai mana tadi? Kok lu kayak nggak excited sama topik gua? Ya terus lu lagi ngomong, lu mau gua ngapain joget-joget? Excited. Jadi dengan apa? Gejala kelingi. Nah iya tuh. Semua harus nih. Terus, cara gue escape dari kekelingian itu adalah ya bersyukur. Pertama bersyukur kalau kalian ditolak. Itu rasa sakit hati yang kalian butuhkan supaya bisa berhenti kelingi. Coba kalau kalian selalu kayak, oh iya nggak apa-apa, selalu dapet apa yang kalian inginkan dari orang yang kalian kelingiin itu, it will be the end of you gitu loh. You will lose yourself. Kayak ya kalian bakal melakukan segala sesuatu untuk nyenengin orang doang. Karena orang kelingi biasanya happy-nya dia, mood-nya dia ini bergantung sama happiness atau mood-nya orang yang dia kelingiin ini. Jadi kalau orang yang dia kelingiin ini mood-nya lagi jelek, biasanya orang yang kelingi ini nih, aduh gue salahnya apa nih? Aduh gue harus gimana nih? Padahal sometimes it's not about this person at all gitu loh, tapi dia making it about himself or herself. Jadi saran aku kalau kalian tidak mendapatkan apa yang kalian inginkan dari kekelingian kalian, alhamdulillah, itu cara Allah ngelindungin kalian dari kekelingian yang lebih besar. It's unhealthy. Dan ya yang kedua tuh harus aware sih, ini unhealthy. Dulu gue gak sadar ini unhealthy, dulu gue sadar I was just lonely, I needed help back then. Tapi ternyata ya maksudnya sampai di satu momen gue nemu orang yang kelingi ke gue, I know how exhausting it was sih. Very exhausting, kayak apaan sih? Gak mau sebut gue. Ya gak usah sebut, coba gerakan mulut. Hah? Susah kan? Kasian. Tahu gue. Gue kasian. Tapi gue pas, karena gue pernah kelingi, jadi gue ke dia gue gak sejahat elu ke gue. Masih gak dia? Udah enggak. I took boundaries. Dan gue inget dulu lu ambil batasan juga ke gue. Yes. Gue inget banget lu ambil batasan, lu kayak, kita jadi jarang ketemu. Which is good sih, gue sangat bersyukur gue jadi punya waktu sendiri juga. Dan sebagai orang kelingi itu kita tuh cenderung nyari, oh ya, dan gini, kadang orang kelingi tuh biasanya udah punya pasangan, tapi dia nggak kelingi ke pasangan dia, tapi mungkin kelingi ke entah peersnya dia atau someone else. Tapi biasanya tergantung ya, nggak semua orang tuh, orang kelingi tuh belum tentu kelingi ke semua orang, paham nggak sih? Biasanya dia kelingi ke orang yang dia rasa valuable di hidup dia gitu loh. Kadang kenapa dia nggak kelingi ke pasangan dia, karena mungkin dia ngerasa pasangannya nggak valuable enough, kayak gampangan. Jadi dia bukan gampang sih, kayak gampang didapatkan gitu loh. Jadi biasanya mungkin pasangannya kelingi ke dia, tapi dia kelinginya nggak ke pasangannya. Paling sering itu pasangan. Iya, kalau udah punya pasangan. Tapi gini, pasangan kelingi ke pasangannya, tapi pasangannya ini nggak kelingi ke pasangannya, paham nggak sih? Kayak gitu loh. Paham ya teman-teman maksud aku? Jadi biasanya kita nggak. Ya pasti kan nggak bisa kelingi satu sama lain biasanya. Ya iyalah. Orang kelingi nggak akan kelingi ya, sama. Nggak mungkin. Soalnya pada akhirnya orang yang kuat butuh orang yang lebih kuat juga. Orang kelingi kan butuh orang yang lebih kuat, tapi orang yang kuat juga butuh orang yang lebih kuat, paham gak sih? Tapi kalau lu ngomong, semua orang pasti butuh apa? Orang yang lebih kuat buat dimintai tolong. Betul. Bedanya adalah di intensity, terus juga misalnya kayak pengambilan kesimpulan, thought prosesnya gitu loh. Orang-orang kelingi itu thought prosesnya kayak yang gue bilang tadi, dia mikirnya tuh kayak langsung, oh gue langsung ekstrim gitu loh. Oh gue nggak berharga, oh gue ini, oh dia milih orang lain dibanding gue, kayak gitu. Jadi lebih ke itu sih. Kalau kita apa kebutuh orang lain, dan kita makhluk sosial jelas. Cuman jadi bukan berarti semua orang pasti ada yang dia kelingi. Iya emang enggak. Tuh. Oh tadi kayaknya narasi lo gitu deh. Oh enggak. Orang kelingi tuh nggak bakal kelingi ke semua orang yang dia temui. Dia bakal kelingi ke satu orang yang valuable menurut dia. Tadi itu yang gue bilang. Iya. Terus yang dikelingin? Maksudnya? Yang dikelingin? Belum tentu kelingi ke orang lain. Iya. Tapi kalaupun dia orang yang kelingi, dia bakal kelingi ke orang lain. Nggak kelingi ke orang yang ngekelingin kelingi. Apaan sih? Ya paham nggak maksud gue? Intinya gitu. Dan terus kalau kalian kelingi, terus kalian pasti orang yang cukup healthy itu akan ambil batasan untuk agak jaga jarak. Kalian jangan langsung ngerasa, oh gue dimusuhin. Ya mungkin bisa jadi rasanya kayak demikian, tapi sebenarnya enggak. Orang yang healthy ini tetap healthy gitu loh. Soalnya kelingi tuh it's toxic at the end of the day. Makanya kenapa orang kelingi bisa terjebak di hubungan yang toksik, karena pertama dia bakal bikin drama yang seharusnya tidak jadi drama. Yang kedua, dia bakal
karena dia udah terlanjur clingy, orang setoksik apapun dia mau bertahan. Ditambah lagi toksik dari dirinya sendiri gitu loh yang bikin masalah. Kok gini kayak gitulah. Jadi sebenarnya ya kalau kita ngomongin orang yang kayak tadi ya, kita ngomongin attachment style-nya needy gitu loh. Dia anxious dan preoccupied gitu. Yang paling besar menurut gua adalah itu. Lo harus bangun self esteem lo. Biasanya ini orang-orang yang memang ya dia tidak punya value besar dalam diri dia. Jadi dia ngerasa dia butuh orang lain gitu loh. Jadi salah satu caranya adalah buat ngebangun self esteem. Biasanya ya orang-orang kayak gini yang memang misalnya yang ya pola asuh orang tuanya yang buruk atau lingkungannya yang memang dari dulu entah itu memang punya problems gitu loh, entah itu korban bully kayak gitu. Terus ketika dia menemukan seseorang yang bisa jadi sandaran kan, it feels great kan. iya, karena for the first time in his Ada her yang life, bisa dia nyaman, count on to gitu loh. Jadi salah satu caranya adalah lo harus punya skill, lo harus punya value kalau lo mau lepas dari ini. Jadi lo nggak apa-apa butuh orang lain juga. Betul. Kayak lo bisa sendiri sebenarnya kayak gitu. Justru lo bermanfaat buat orang lain. Nah kalau lo udah sadar dengan lo bisa ngebangun skill, lo bisa fokus ke hal-hal yang kayak justru gue harus bantu orang lain nih, bukan gue mulu yang butuh bantuan orang lain. Itu lo bisa start to escape. Dan mungkin lo harus, gue akan meng-quote dari buku gue, lo harus mensadari gitu loh bahwa ketergantungan pada manusia itu nggak akan bikin tenang. Betul. Gimana pun caranya. Jadi ketika bahkan ke diri sendiri ya, makanya tadi tuh harusnya masih koma, bukan cuman kan lu tadi bilang kayak apa sih tadi lo udah mulai enggak ya, lu nggak ngomong gitu ya, apa ya, lupa gue pokoknya gitu. Ini pokoknya nggak akan bikin tenang karena bergantung pada makhluk lain yang sama lemahnya dengan kita, itu menyengsarakan. Mereka seringnya nggak mampu memenuhi ekspektasi kita kan, apalagi ekspektasi yang kita buat sendiri. Terus akhirnya ya udah kita kecewa, nyakitin kita. Pokoknya jangan bergantung pada apa yang nggak bisa bertahan, jangan bergantung pada sesuatu yang ditakdirkan akan meninggalkan kita. Ya dong, semua orang pasti akan meninggalkan kita. Dan gak ada yang lebih aman, yang lebih secure daripada bergantung pada Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kayak gitu. Dan cara lainnya adalah ya itu tadi yang gue bilang self esteem ya. Lo bisa find dengan diri lo sendiri gitu. Yang menerima lah. Tapi ya lu jangan menerima mentah-mentah gitu. Minimal lu punya value buat orang lain. Itu cara yang paling enak sih buat ngembangin self esteem lo. Gue ada lagi. Apaan? Apa lu mau ngomong? Gue ada 2 lagi nih. 2 hal yang gue lakukan supaya gue gak kelingi lagi, gue inget. Apaan? Yang pertama adalah orang kelingi itu tuh biasanya tujuan hidupnya untuk nyenengin orang yang dia kelingin itu, supaya orang yang dia kelingin itu peduli sama dia. Jadi fokus hidupnya di situ, muternya sangat manipulatif ya. Ya manipulatif memang orang yang kelingi itu mereka akan manipulatif, tapi bukan manipulatif yang jahat gitu loh. Yang baik. Kelihatannya nggak jahat, unhealthy, nggak jahat tapi unhealthy menurut gua. Nah ya, orang kelingi itu akan memperjuangkan orang lain. Nah, salah satu cara yang gua lakukan adalah stop memperjuangkan orang lain, tapi perjuangin diri sendiri. Ya kayak yang Ardi bilang tadi, ngembangin skill dan lain sebagainya. Kalau aku waktu itu ingat banget, aku memperjuangkan mimpi yang udah lama aku kubur karena terlalu fokus ngurusin manusia. Mimpi. Tadi gue bisik ke Ardi mimpi apa itu. Mimpi itu, dan gue perjuangin itu. Udah hidup gue mau ngejar mimpi yang itu. Dan ya Masya Allah akhirnya tercapai. Di situ tuh gue mulai ngerasa nggak butuh lagi, nggak ngerasa kelingi lagi lebih tepatnya. Dan oh iya, jarak sih, butuh sekali ada jarak. Kalau bisa jangan ketemu orang yang kamu kelingiin itu. Kalau bisa nggak chat, jangan chat, kecuali memang perlu. Jangan chat hanya karena berharap ada percakapan hari ini karena kamu nggak mau merasa ditinggalkan. That's another level of clingy. Dan yang terakhir, orang clingy pada akhirnya akan tetap clingy. Jadi kita harus pintar-pintar menyalurkan kemana kita mau clingy, kemana kita mau bergantung. Dan ya bergantung ke manusia itu pasti mengecewakan karena mereka tuh nggak punya semua amunisi yang mereka punya. Mereka nggak punya semua amunisi yang kita butuhkan, tapi ya kita
Ya bergantung pada Allah aja pada akhirnya. Aku ingat banget pas awal-awal transisi dari clingy nggak clingy, aku banyak berdoa kepada Allah kayak, ya Allah, maksudnya yakin banget kalau bergantung kepada Allah nggak bakal kecewa, dan Allah juga nggak bakal ngejudge meskipun aku banyak maunya, banyak mintanya, dan Allah pasti nerima. Nggak seperti manusia yang ngasih batasan ketika kita terlalu dekat, tapi Allah ketika kita berusaha dekat, Allah juga pasti menghargai setiap usaha kita itu. Jadi ya buat teman-teman yang clingy, it's hard to stop being clingy. Gue nggak tahu cara baca clingy di bahasa Inggris gimana, clingy ya, clingy atau gimana Ardi? Clingy. Clingy ya, ya. It's hard to stop being someone dia udah ada. Intinya itu, clingy-nya kepada Allah aja, nggak bakal kecewa, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.